Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, di sini nama saya Aditya Hendri Putra Ramadan. Saya dari kelas 11 DKV 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai scrapbook yang berisikan materi Maluku Angkat Senjata. Untuk itu, mohon disimak ya. Yang pertama kita akan membahas latar belakang. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan antara Portugis dan Spanyol pun memanas. Terutama karena mereka masing-masing bersekutu dengan kerajaan yang berbeda. Demi memperkuat posisi, Portugis dan Spanyol memanfaatkan konflik internal antara kerajaan Maluku, melemahkan persatuan lokal, dan memudahkan mereka menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore akan angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Sementara itu, konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku ini harus segera diakhiri. Dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Perjanjian damai dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Dengan demikian, setelah ditandatangan perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Melihat kesewenang-wenangan Portugis itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun atau biasa disebut dengan Hairun. Sultan Khairun menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezoliman kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Tahun 1570, Portugis mengundang Sultan Khairun untuk berunding di benteng Sao Paulo. Namun ini semua hanya tipu muslihat. Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Pengkhianatan ini menambah kemarahan rakyat Maluku dan memperkuat semangat perlawanan. Setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bapulo, yaitu putra Sultan Khairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkorbar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan termasuk Ternate dan Tidore untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis dapat digesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Setelah kepergian Portugis, Belanda VOC mulai mendominasi perdagangan rempah-rempah di Maluku. Perlawanan rakyat terjadi secara sporadis seperti tahun 1635 sampai 1646, rakyat Hitu dipimpin oleh Kaki Yali dan Teluka Besi. Tahun 1650, rakyat Ternate dipimpin oleh Kecili Said. Namun, VOC memiliki kekuatan militer dan organisasi yang lebih unggul, sehingga sering mematahkan perlawanan rakyat.
Pada tahun 1680, VOC memaksa kerajaan Tidore menandatangani perjanjian yang menurunkan statusnya menjadi vasal atau yang biasa disebut daerah bawahan VOC. Dalam perjanjian itu, VOC menunjukkan putra Alam sebagai Sultan Tidore, meskipun berdasarkan tradisi kerajaan pewaris sah adalah Pangeran Nuku. Penurunan status Tidore ini memicu protes keras dari Pangeran Nuku. Ia menolak dominasi VOC dan memulai perlawanan besar-besaran. Pangeran Nuku menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk rakyat Papua seperti Raja Ampat, orang-orang Halmahera, dan para pedagang seram Timur yang menjadi kekuatan penting dalam perjuangan. Langkah VOC yang semena-mena terhadap Tidore tidak hanya menimbulkan konflik internal, tetapi juga memicu semangat perlawanan rakyat Maluku untuk melawan kekuasaan VOC yang bersewenang-wenang. Pangeran Nuku memimpin perlawanan besar-besaran terhadap VOC setelah diturunkan status Tidore menjadi vasal pada tahun 1680. Ia menolak dominasi VOC dan menggalang dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk rakyat Raja Ampat, seperti Papua, orang-orang Halmahera, dan pedagang seram Timur yang memiliki semangat kemandirian dan militansi tinggi. Dengan gelar Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Shah, Nuku mempersatukan rakyat Maluku dalam perlawanan. Ia juga mendapatkan dukungan militer dari armada Inggris seperti Eik yang memperkuat posisinya melawan VOC. Bahkan, Sultan Nuku berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk ikut serta dalam perjuangan melawan Belanda. Berkat kepemimpinannya yang kuat, Sultan Nuku berhasil mengusir VOC dari Tidore dan mendirikan pemerintahan yang berdaulat. Perlawanan Sultan Nuku menjadi salah satu simbol keberhasilan rakyat Maluku melawan dominasi kolonial hingga ia wafat pada tahun 1805. Pada akhirnya, semua pahlawan di Maluku memiliki warisan. Seperti perlawanan di Maluku memberikan inspirasi kepada wilayah lain di Nusantara untuk melawan penjajah. Kemudian Sultan Babuloh dikenal sebagai penguasa 72 pulau karena keberhasilannya menyatukan kekuatan Maluku. Yang terakhir, Sultan Nuku menjadi simbol perjuangan rakyat Maluku dalam mempertahankan kedaulatan hingga ia wafat, meninggalkan pemerintahan yang merdeka di Tidore. Meskipun VOC berhasil bertahan cukup lama, penguasaan mereka atas Maluku mulai melemah di awal abad ke-19 akibat korupsi, konflik internal, dan perlawanan rakyat. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda, tetapi penderitaan rakyat Maluku tidak berakhir karena kekuasaan kolonial Belanda tetap berlanjut. Mungkin segitu saja materi scrapbook dari saya. Maaf apabila materinya kurang lengkap, kurang jelas, pengucapannya yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau menonton, yang sudah mau menyimak. Semoga materi yang saya buat ini dalam bentuk scrapbook bisa menambah wawasan kalian dan bisa menambah ilmu kalian.
Mungkin segitu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.